Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di zona naik level. Karena hidup hebat dimulai dari pola pikir yang tepat. Tahukah Anda ada dua jenis penderitaan? Yang pertama adalah penderitaan orang disiplin dan penderitaan orang malas. Orang disiplin dan orang malas sebenarnya memiliki satu kesamaan, yaitu keduanya sama-sama merasakan penderitaan. Keduanya sama-sama merasakan penyesalan. Tetapi waktu datangnya penyesalan itu berbeda. Dan perbedaan waktu itulah yang menentukan masa depan seseorang. Dua jenis rasa sakit misalkan. Dalam hidup ada dua jenis rasa sakit. Yang pertama adalah rasa sakit karena disiplin. Yang kedua adalah rasa sakit karena penyesalan. Rasa sakit karena disiplin terasa sekarang. Bangun lebih berat. Belajar ketika teman-teman sedang bersantai-santai, bermain-main, terasa melelahkan. Menabung saat orang lain menghabiskan uang terasa menyiksa. Berolahraga ketika tubuh ingin rebahan terasa tidak nyaman. Namun rasa sakit itu bersifat sementara. Sebaiknya rasa sakit karena penyesalan sering datang terlambat. Saat usia bertambah, saat kesempatan sudah hilang, saat waktu tidak bisa diputar kembali, dan seringkali rasa sakit ini jauh lebih berat. Jadi penyesalan orang malas. Orang malas biasanya menikmati hidup di awal. Saat teman-temannya belajar, dia bermain. Saat orang lain membangun keterampilan, dia menunda. Saat orang lain berjuang, dia mencari kenyamanan. Hari-harinya terasa mudah, tidak ada tekanan, tidak ada target, tidak ada perjuangan. Tetapi beberapa tahun kemudian, dia mulai melihat teman-teman yang berkembang. Ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi pengusaha, ada yang melanjutkan S1, S2, S3, ada yang memiliki karir yang baik. Saat itulah penyesalan mulai muncul. Kalimat yang sering terdengar adalah, seandainya dulu saya lebih rajin, seandainya dulu saya tidak menyanyiakan waktu, seandainya dulu saya lebih serius belajar. Masalahnya penyesalan selalu datang terlambat. Kalau penyesalan orang disiplin gimana? Orang disiplin juga pernah menyesal, tetapi penyesalannya berbeda. Mereka menyesal karena harus bangun pagi, menyesal karena harus belajar ketika yang lainnya bermain, bersantai dan lain sebagainya. Menyesal karena harus bekerja keras ketika orang lain menikmati waktu luang. Tetapi penyesalan itu hanya sesaat. Karena ketika hasil mulai terlihat, penyesalan itu berubah menjadi rasa syukur. Mereka bersyukur pernah memaksakan diri untuk belajar. Bersyukur pernah berjuang. Bersyukur pernah bertahan. Contoh dunia kampus. Bayangkan ada dua mahasiswa. Mahasiswa pertama rajin membaca jurnal, rajin berdiskusi, rajin menulis, rajin mengerjakan tugas. Mahasiswa kedua lebih sering menunda, lebih sering bermain, lebih sering scroll TikTok, lebih sering berkata nanti saja. 4 tahun kemudian gimana? Yang satu lulus dengan kompetensi yang kuat, yang satu lulus dengan banyak penyesalan. Keduanya memiliki ijazah yang sama, tetapi kualitas dirinya berbeda. Hidup selalu menagih harga. Jika hari ini Anda memilih disiplin, Anda membayar harga sekarang. Jika hari ini Anda memilih malas, Anda membayar harga nanti. Dan biasanya harga yang dibayar nanti jauh lebih mahal. Disiplin memang berat, tetapi penyesalan jauh lebih berat. Belajar memang melelahkan, tetapi kebodohan jauh lebih melelahkan. Berjuang memang tidak nyaman, tetapi hidup tanpa arah jauh lebih menyakitkan. Karena itu, jangan tanyakan kenapa saya harus disiplin, tetapi tanyakan penyesalan seperti apa yang ingin saya hindari di masa depan. Sekarang coba renungkan, jika 5 tahun dari sekarang Anda melihat kehidupan Anda, kira-kira penyesalan apa yang akan muncul? Penyesalan karena pernah berjuang terlalu keras, atau penyesalan karena tidak pernah berjuang sama sekali? Mulai hari ini, pilihlah rasa sakit yang akan membuatmu bertumbuh, karena orang sukses bukanlah orang yang selalu termotivasi, melainkan orang yang tetap bergerak meskipun tidak selalu merasa nyaman. Karena hidup hebat dimulai dari pola pikir yang tepat. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya memilih disiplin hari ini daripada menyesal di masa depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.